saya pertama mau terima kasih dulu nih Pak, bahwa ada izin PT Persorangan. Karena menurut saya itu sangat membantu buat kita, terutama label-label kecil atau perusahaan kecil, dengan modal semurah mungkin kita bisa bikin usaha gitu pertama. Kedua adalah perlindungan karya cipta nih Pak. Karena masih banyak perdebatan antara LMKN, antara LMK nggak jelas gitu ya. Jadi kita sebenarnya pengen tahu nih perlindungan dari negara, pemerintah untuk musisi itu sampai di mana. Karena musisinya sendiri masih berkutat di banyaknya mungkin job ya Pak ya. Tapi mungkin kurang berkutat dari legalitas karya gitu Pak. Karena karya di sini kan ada dua hal Pak ya. Mengenai mechanical dan kekayaan intelektual. Yang mungkin sekarang digembar-gemborkan Gen Z adalah IP, intellectual property. Cuman menurut saya intellectual property juga kan ada bentuk fisiknya. Jadi banyak teman-teman saya juga yang bertarung mengenai siapa pemilik intellectual property-nya. Siapa pemilik mechanical rights-nya. Mungkin beberapa teman ada yang ngerti, mungkin beberapa ada yang tidak mengerti. Tapi saya mohon penjelasan dari pemerintah dan negara mungkin gitu Pak. Makasih Pak. Sekarang pendaftaran hak cipta lewat PP PNBP yang baru, kita turunkan tarifnya menjadi 0 rupiah. Ya. Jadi ada 7 juta lagu di seluruh Indonesia saat ini mungkin ya sekitar 7 juta lagu. Kita berharap dulu orang mau mendaftarkan lagunya itu satu lagu itu 200.000. Jadi kalau 10 lagu bisa jadi 2 juta. Kalau 100 seorang pencipta miliki 100 lagu bisa 20 juta dan seterusnya. Hari ini lewat PP yang baru Bapak Presiden Prabowo Subianto tahu persis bahwa kita butuh pendaftaran lagu itu supaya jangan didaftarkan di luar, harus di Indonesia. Dan sekarang tarifnya menjadi 0%. Tidak ada. Jadi kepada teman-teman pencipta sekarang mau lagu, buku dan lain-lain sebagainya yang masuk dalam hak cipta, tolong daftarkan hak kekayaan intelektualnya. Baik Pak Menteri, Pak Dirjen, terkait tadi pertanyaannya berkaitan dengan hak pencipta tadi Pak, mechanical. Jadi memang sebenarnya dengan adanya pencatatan ciptaan yang sekarang 0 rupiah, itu juga ada pencatatan yang untuk mechanical Pak, untuk hak terkait. Jadi tidak hanya untuk hak pencipta saja, tetapi juga ada yang mechanical. Jadi nanti ada fitur di dalam persetujuan otomatis hak cipta, itu sudah ada 2 Pak. Untuk yang pencipta dan hak terkait. Hak terkait untuk apa? Untuk penyanyinya dan untuk karya rekamannya. Jadi mechanical sudah bisa terjangkau juga di situ Pak. Jadi sebagai pembuktian karya yang apakah itu untuk yang penciptanya atau yang mechanical sudah bisa ada surat pencatatannya Pak nanti. Jadi untuk musik dan lagu 0 rupiah tadi seperti kata Pak Menteri tadi katakan bahwa ini untuk menjadikan data yang akurat ya, single truth of music data Pak, seperti itu. Terima kasih. Oke Ren, masih ada? Cukup ya? Jadi intinya gini, tapi yang penting nanti hak mechanical itu pun juga nanti akan kita atur secara rigid lagi di dalam undang-undang, revisi undang-undang hak cipta yang akan datang. Sehingga pemegang hak mechanical itu tidak semuanya mengambil hak pencipta maupun penyanyi terlalu besar. Kita menginginkan ekosistem musik di Indonesia itu berjalan secara baik. Hari ini saya terima kasih kepada Direktorat Kekayaan Intelektual, kemudian Lembaga Manajemen Kolektif, kemudian juga kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang sudah berusaha memberi yang terbaik kepada mekanisme pendistribusian royalti ke seluruh musisi. Sekarang jauh lebih baik. Nah karena itu tetapi kita tidak akan mungkin berpuas diri. Pasti pemerintah akan berada di posisi di tengah untuk menjadi regulator yang baik. Tentu hak mechanical kita butuh orang-orang tertentu karena butuh teknologi ya. Jadi teman-teman pencipta dan penyanyi pasti butuh mereka. Yang kedua, yang punya hak mechanical juga pasti buku pencipta dan butuh penyanyi. Nah keseimbangannya yang akan kita regulate nanti di dalam undang-undang hak cipta yang akan datang. Gitu Pak Reinhard, mantap. Mantap.